Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, mahasiswa YIN Jember, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Konsep dalam ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui, apa definisi dari ekonomi Islam? Definisi dari ekonomi Islam diawali dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia untuk mencapai atau memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tidak jauh beda dengan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri. Hanya saja dalam ekonomi Islam berdasarkan pada prinsip nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam hal ini saya akan mereview ulang tentang perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Dalam hal ini ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang membebaskan masyarakatnya untuk mengatur ekonominya sendiri sesuai mereka yang diinginkan. Yang kedua yaitu ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur oleh suatu negara yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Berikut 5 hal perbedaan antara ekonomi Islam dan kapitalis dan sosialis. Yang pertama yaitu ekonomi Islam, yaitu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijtihad, dan ulama. Yang kedua yaitu kompetisi dikontrol syariat Islam. Yang ketiga pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Yang keempat yaitu kesejahteraan bermanfaat atau bersifat jasmani, rohani, dan akal. Yang kelima yaitu mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Menurut sistem ekonomi kapitalis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga yaitu pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Yang keempat yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima yaitu mekanisme pasar yang dibiarkan berjalan sendiri. Yang ketiga yaitu menurut sistem ekonomi sosialis, yaitu yang pertama bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, sama dengan yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua yaitu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga yaitu tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi bersifat umum. Yang keempat yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka, sama ya dengan yang pertama tadi yaitu sistem ekonomi kapitalis. Yang kelima yaitu perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus dapat menjalani perilaku perekonomian berdasarkan konsep-konsep dan prinsip aturan syariah yang sudah ada. Jadi kita ya sebagai manusia, kita juga harus melihat konsep-konsepnya, bagaimana kita menjalani sistem ekonomi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.